Pelantikan pengurus DPC Pradi Singaraja 2018-2023 saat itu dilantik di tahun 2020, dan DPC Singaraja sangat nol. Pak Maris Winaya adalah Ketua SC Steering Committee. Tentu beliau sangat memahami drafting daripada tata tertib tersebut. Sekian, terima kasih. Tidak sedang. Nanti di print SK-nya ya. Baik, selanjutnya penyerahan palu dari pimpinan. Baik, saya sudah ketok palu tetapi saya mau menghargai. Silakan, bagaimana? Kepada seluruh hadirin, nah ini namanya dinamika demokrasi ya. Karena saya suka Pak, maunya saya Pak Julius Lugu. Ternyata Pak Julius Lugu sudah menyatakan seperti itu. Satu yang saya Tapi itu masih ini kalau ada Pak Manfaatnya, ada Pak Bodi, selaku pengajar negeri, agar ini diterima. Ya, jangan, tidak perlu kita menyatakan ya ini lebih berpengalaman atau semua ini bisa, semua ini advokat. Ya, kalau berbicara ini kebiasaan atau kelebihan, saya tidak perlu menyampaikan kelebihan saya. Ya, saya juga pimpin organisasi, sudah bukan organisasi pimpinan sidang hari ini aja. Dan saya tidak berambisi untuk itu. Tetapi mekanismenya jangan seperti sudah di panas-panas lah kita di sini, euforia kita sekarang ucap kita ini untuk membawa Pradi kita, DPC Pradi kita ke depan untuk supaya kuat, maju dan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, tentunya saya juga ada juga semua. Kasih kesempatan dulu untuk yang sebelah kiri ya, Bapak Anggar, silakan. Terima kasih pimpinan sidang sementara Ibu periode kedua. Atas waktunya, perkenalkan saya Berdua pasal 11 ya, itu sebelum dilanjutkan itu di situ sidang kan kita, karena ini kita mengacu dari Denpasar dengan jumlahnya yang banyak, karena kita di sini masih sedikit, mungkin pimpinan sidangnya ya masukan kami tampung, nanti akan disampaikan ya. Bisa dilanjutkan? Ya. Ada yang kami sampaikan ya, karena kita juga pimpinan sidangnya Pak Gede Harjasawe. Kedua pimpinan sidangnya sebagai sekretaris Bapak Ketua Bidiade. Ketiga Masalah? Cukup? Cukup. Saya lanjutkan dengan pengesahan Juga yang sudah senior dan sebagai SC, dan Pak Budiade calon yang mengundurkan diri yang tentunya sudah juga pengalaman dari tahun 95. Terima kasih. Sama seperti rekan saya Pak Haris dengan yang lainnya, bahwa pimpinan sidang adalah Pak Gede Harjasawe. Alasannya bahwa beliau sangat berpengalaman yang namanya sidang-sidang pleno seperti ini, dan berikan sebagai memberikan penghargaan sedikit kepada beliau juga mantan Ketua Pradi Singaraja, berikan penghormatan sedikit penghargaan. Yang kedua, Para saksi sudah selesai. Mengikuti juga ya. kelihatan Bang Jung nih. Maka untuk itu, sampaikan bahwa kemenangan kita bersama. Kemenangan kita kemenangan DPC Pradi Singaraja. Ya. Tahun 2023-2028. Musyawarah cabang pertama Perhimpunan Advokat Indonesia Singaraja tahun 2023. Dengan rapat Tuan Yang Maha Esa, Musyawarah cabang pertama Perhimpunan Advokat Indonesia Singaraja 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan
memastikan pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat pleno Musyawarah Cabang Pertama Perhimpunan Advokat Indonesia Singaraja 2023 tanggal 1 April 2023 memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Cabang Pertama Perhimpunan Advokat Indonesia Singaraja 2023 tentang penetapan dan pengesahan Ketua DPC Pradi Singaraja terpilih periode tahun 2023-2028. Musyawarah Cabang Pertama Perhimpunan Advokat Indonesia Singaraja 2023 pertama menyatakan, mengesahkan dan menetapkan Ketua DPC Pradi Singaraja terpilih periode tahun 2023-2028. Musyawarah Cabang Pertama Perhimpunan Advokat Indonesia Singaraja 2023 tanggal 1 April 2023 adalah Kadek Doni Riana SMH. Yang memperkecil luar biasa di dalam menyelenggarakan ini sangat sudah mengeliminir gesekan-gesekan sehingga tetap terjaga persaudaraan yang ada di dalam masyarakat. Melihat dari musyawarah yang pertama sama kedua ini apa yang membedakan? Yang pertama kedua, yang pertama membedakan dulu di dalam muscap dulu adalah pembentukan pertama Pradi di Singaraja dan anggotanya pada waktu itu masih sedikit sekali, sekitar 18 atau 20, dan itu pun juga sudah berjalan demokratis. Nah, kemarin ini kenapa ada dinamika agak di luar agak panjang, karena memang di saat masa bakti dari Pak PD Harja belum berakhir, beliau mendapat tugas baru, ya, dipercaya menjalankan tugas baru, sehingga dalam jabatan yang baru itu tidak mungkin dia merangkap dengan ketua Pradi, karena Pradi ini lembaga penegak hukum yang independen sebagai organ negara, nggak mungkin ngerangkap itu. Inilah tauladan dari Pak Gede Harja ditunjukkan kepada seluruh advokat di Singaraja, bahkan Indonesia dan pengurus pusat, dia mengundurkan diri. Dan DPN Pradi telah menunjuk Ibu Dayu Purba, dan luar biasa, beliau orang yang masih sangat energik meneruskan jabatan 1 tahun dari Pak Gede Harja dan berjalan dengan baik dan mengantarkan dalam muscap. Dan muscap yang kedua ini dengan jumlah peserta anggota 83 dan berjalan jauh demokratis lagi. Ini sebuah kemajuan bahwa saudara saing advokat Pradi di Singaraja ini semakin memahami kedudukan Pradi sebagai organ negara dan memahami kita harus menjalankan tugas-tugas kepentingan untuk masyarakat. Maka dari itu ke depan pasti akan lebih meningkat, ya, baik itu dari peningkatan kualitas advokat, komitmen advokatnya, dan mengembangkan organisasi ini, terus baik menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat, dan tentu kami akan mendorong agar pengurus Pradi. Baik, Sobat Nusra, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang Hari Lahir Pancasila. Jadi karena ini sudah bulan Maret, kita akan mencoba mengupas tentang Pancasila 1 Juni 1945. Hal ini diperkuat dengan adanya Kepres nomor 24 tahun 2016, di mana disebut bahwa tanggal tersebut, yaitu 1 Juni, diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kalau kita merujuk kepada momen sidang Bokoritsu Junbi Jokasai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, ketika merumuskan hal ini, tentunya kita akan kembali mengingat sosok-sosok seperti Insinyur Soekarno misalnya. Beliau yang lantang kemudian mengatakan bahwa lahirnya Pancasila dengan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. Jadi pada 1 Juni itu konsepnya disetujui oleh anggota sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajimin Bediodiningrat dalam pengantar buku yang berisi pidato yang dibukukan oleh BPUPKI yang disebut dengan lahirnya Pancasila. Jadi Bung Karno mengonsep itu dengan menyatakan pada gagasannya dengan tajuk pidatonya kala itu di depan sidang BPUPKI itu adalah lahirnya Pancasila.
Jadi gagasan dan ide Bung Karno ini memang brilian ya, dengan menamakan itu Pancasila. Yang kita ketahui panca itu berarti 5, sedangkan sila itu berasas pada prinsip-prinsip atau asas. Nah, pada saat itu Bung Karno menyebut 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga itu demokrasi, selanjutnya sila keempat itu keadilan sosial, dan sila kelima itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam rumusan Pancasila tersebut juga membuat undang-undang dasar yang didasarkan kepada 5 asas atau 5 sila tadi, yang terdiri oleh anggota-anggota dari Dokorutsu Junbi Chokas Sakai ini dengan panitia 9 yang berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, dan Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Itu ya, sehingga menjadi dasar kenapa kemudian ada istilah Pancasila 1 Juni. Jadi tidak ujuk-ujuk atau tidak serta-merta ya, karena memang pencetusannya persis di tanggal 1 Juni 1945. Lantas apa kemudian yang menjadi tantangan daripada Pancasila hari ini sebagai landasan ideal ya, dan landasan moral kita membangun semangat kebangsaan dan semangat bernegara ini? Yang disebutkan bahwa ancamannya tentu republik ini adalah republik yang selalu rentan kepada ancaman-ancaman perpecahan, sehingga karena linguistiknya kita di Indonesia ini yang untung-untung masih apa istilahnya bisa kita ajak berpikir dan berkomunikasi, sehingga setiap ada bentuk konflik, sara, perpecahan, dan hal-hal lainnya itu bisa diselesaikan secara musyawarah. Karena ragam kebudayaan kita seperti guyup, rukun, dan selalu merapatkan permasalahan untuk mencapai mufakat, itu yang menguatkan dasar-dasar kesatuan kita sebagai anak bangsa, dengan ribuan suku, dengan ribuan bahasa, dengan 17.000 lebih pulau yang juga kemungkinan bisa juga mempengaruhi bahasanya. Jadi distorsi daripada Pancasila, ancamannya hanya satu, perpecahan, yang berakar biasanya dari kebinekaan atau perbedaan antar suku, budaya, ras, dan agama. Semisal dalam kita beraktivitas, karena kita bersuku-suku dan berbangsa dan berbaur dalam berbagai komunitas, ini merupakan ancaman serius. Cuman karena dasar kita adalah bangsa yang memang berbudaya dan juga mempunyai sistem atau culture ya yang komunikatif, mengedepankan kalau dalam bahasa hukumnya itulah prasangka atau praduga tidak bersalah, ditambah lagi dengan sistem kebudayaan kita masing-masing suku itu yang lebih banyak mengedepankan musyawarah atau sangkap atau rapat ya. Itu memang akar budaya kita karena senang ngumpul kali ya gitu. Jadi dalam tantangan ke depan di abad-abad ke depan ini ya, abad 21, 22, dan 23 di masa mendatang ini, kalau seandainya Pancasila ini betul-betul dijadikan dasar untuk membangun semangat kebangsaan, tentunya profil-profil sara itu bisa kita reduksi dengan semangat kebangsaan ya, dengan semangat keagamaan juga, dengan semangat bahwa semua aspek sara itu bukan memisahkan kita, tapi aspek sara itu justru menjadi perekat kita, karena itu menjadi simbol keberagaman kita.
sebagai sebuah bangsa yang menghadapi tantangan ke depan, tantangan teknologi, revolusi industri, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana kita men-sharing sebelum melakukan share, itu adalah bentuk-bentuk perilaku yang saya anggap Pancasilais. Jadi meningkatkan pengetahuan kita itu juga salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari keberadaan bangsa kita. Bisa dibayangkan ya, seandainya sebuah rumah tanpa dasar, ya pastinya pasti akan cepat goyah gitu loh. Nah, kita tidak bisa menyamakan tiang dengan lantai, kita menyamakan lantai dengan tiang, atau tiang dengan atap. Ya memang begitulah profiling sebuah kebangsaan yang beragam. Semuanya adalah dasar gitu. Semuanya adalah dasar sehingga kita bisa memandangnya sebagai sebuah rumah bangsa yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, semisal siswa atau pelajar atau masyarakat tetap meneguhkan bagaimana kita menguatkan konsep ketuhanan kita gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita diberikan kebebasan sebagai anak bangsa untuk beribadah, kebebasan sebagai anak bangsa untuk menjalankan upacara, sebagai anak bangsa untuk menjalankan ibadah-ibadah ke tempat ibadah. Itu adalah bagian dari bagaimana kita meresapi bahwa kita sebagai anak bangsa ini menghargai nilai-nilai Pancasila yang berdasar kepada ketuhanan tadi. Selanjutnya tentang keberbinekaan ini tentunya tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa tidak mungkin kita menyamaratakan, wong kita juga secara harfiah lahir juga rambutnya nggak sama dengan saudara kita. Begitu juga sebagai sebuah bangsa, kita juga mempunyai keragaman gitu. Jadi semua sila-sila tadi itu saling mengunci satu sama lain dalam sistem pergaulan kita sebagai bangsa dan anak bangsa. Bagaimana kita membangun bangsa ini ke depan dengan dasar tidak mengagung-agungkan perbedaan itu sebagai sebuah perbedaan, tapi mengagungkan kekuatan itu sebagai sebuah nilai yang menjadi magnet untuk mempersatukan, untuk membangun komponen-komponen kebangsaan kita. Nah, ketika ada permasalahan di dalamnya, ya selesaikan secara Pancasilais juga. Bagaimana hukum positif, bagaimana dengan adat istiadat setempat, itu akan menjadi penyerapan daripada bagaimana kita menggali nilai-nilai Pancasila yang kemudian akan berdampak kepada keadilan sosial, berdampak kepada persatuan, yang berdampak kepada bagaimana masing-masing individu itu menjalankan keyakinannya yang berketuhanan yang Maha Esa, sehingga menimbulkan ya semangat-semangat humanisme dan kebebasan itu, kebebasan yang tak terbatas, karena dalam ruang lingkup yang mengatur kebebasan itu adalah nilai-nilai tadi, adat istiadat, kemudian bangsa dan negara, hukum positif dan hukum adat tadi itu. Contohnya bagaimana para pendiri bangsa kita mengambil istilah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan karangan dari kitab Sota Soma ya, karangan Empu dan Tular pada abad 14 silam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari Jawa kuno ya, yang menggunakan aksara Bali gitu ya. Terdapat dalam petikan Pupuh 139 bait 5 pada kitab Stasoma. Kalau originalnya bunyinya begini: Rwaneka Datu Wiwinus Buddha Wiswa Bineki Rakwa Ring Apan Kena Purwanosen Mangka Ing Jinatwa Kala Nawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Ya, kalau diartikan
adalah konon antara ajaran Buddha dan Hindu itu atau ajaran itu berbeda. Namun kapan Tuhan dapat dibagi-bagi? Sebab kebenaran Jina dan Siwa adalah kebenaran yang tunggal, gitu kan. Berbeda itu, tapi satu jualah itu. Tak ada dharma. Dharma itu adalah jalan kebaktian atau kebajikan yang dua tujuannya, pasti satu. Sehingga semangat itu juga, meski kita sebagai anak bangsa itu menjalankan apa istilahnya profesi kita, dharma kebaktian kita kepada bangsa dan negara dengan jalan-jalan, dengan profesi, dengan pola yang berbeda, tapi tujuannya cuma satu, untuk membangun bangsa. Demikian juga dengan proses bagaimana kita menempatkan perbedaan atau kebinekaan itu sebagai suatu kekuatan untuk membangun keberagaman atau kekayaan atau khasanah bangsa kita. Seperti kita bisa rasakan bahwa dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika ini, mendorong lahirnya rasa nasionalisme atau rasa kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Dengan adanya keragaman suku, bangsa, kebudayaan, adat istiadat. Nah, inilah yang merupakan akar persatuan kita sebagai bangsa dan kita sebagai negara. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal ini adalah kekuatan untuk juga sebagai penyemangat membangun Indonesia ke depan yang lebih maju. Kemudian menjadi benteng persatuan dan kesatuan kita ya, bangsa dan negara kita di era globalisasi. Kita ketahui bahwa era globalisasi itu ya universal, dunia ini seolah-olah satu gitu loh. Tidak ada batasan kontinental, semua dihubungkan oleh aspek teknologi, pergaulan sosial, oleh aplikasi. Kita dihubungkan oleh aplikasi-aplikasi ya, dari startup yang diciptakan oleh baik itu oleh luar negeri maupun anak bangsa kita. Yang ini tentunya kembali kepada komponen dasar ketika terjadi suatu miskomunikasi atau terjadi suatu clash atas dasar perbedaan itu. Bagaimana kita mengendalikan diri kita sebagai anak bangsa dengan menjiwai semangat Pancasila tadi itu. Jadi kalau dilihat kembali ke belakang ketika dirumuskan Pancasila itu, dulunya Pak Muhammad Yamin dan I Gusti Bagus Sugriwo serta Bung Karno itu di sela-sela meeting BPUPKI itu ya, sebelum 2,5 bulan ya sebelum proklamasi ya, mereka merancang semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dengan lambang negara kita dengan bentuk burung Garuda ya, dengan semangat 170845 sebagai pelambang sayap, sebagai pelambang ekor, kemudian di mana dia menggenggam pita Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, itulah kita, kekayaan kita sebagai sebuah bangsa bisa dinilai secara filosofis, bisa dinilai secara nyata manfaatnya gitu loh, dan implementasinya yang paling penting. Bukan hanya kita memahami secara teoritik ya, tapi implementasinya gitu. Bagaimana kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi adik-adik yang sudah tamat SMA saya kira bisa mengedukasi, bisa memberikan pengetahuan, memberikan pendalaman kepada keluarganya bagaimana kita ini sebagai sebuah bangsa yang harus menjiwai dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Pancasila itu. Jadi ke depan mungkin dengan majemuknya pemahaman, kemudian kemajuan teknologi, tentunya kita juga bisa melakukan kampanye secara masif ya masyarakat, bahwa kita bisa lihat
dalam adat istiadat kebangsaan kita yang bersuku-suku ini juga tercermin nilai-nilai Pancasila itu. Jadi tidak salah ketika para pendiri bangsa kita ini merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita yang diimplementasikan dengan undang-undang dasar, yang menjadi dasar dari undang-undang, yang menjadi dasar jadi pokok-pokok pikiran pengambilan kebijakan dari wakil rakyat kita, dari pemerintah kita. Dan senantiasa kita selalu saling mengingatkan bahwa dewasa ini dengan kemajuan teknologi ini, bisakah kita secara Pancasilais memanfaatkan kemajuan teknologi itu sehingga tidak menjadi bumerang, begitu kan? Kalau dulu kita dijajah secara kekuatan ekonomi, kekuatan apa istilahnya, kekuatan bersenjata, kemudian kita dikuasai. Nah, konsep-konsep penguasaan hari ini adalah bagaimana kita sendiri jangan dikuasai oleh teknologi, tapi kita yang menguasai teknologi. Kita yang harus bijak memanfaatkan teknologi itu. Kita yang harus terampil bagaimana juga dari memanfaatkan teknologi juga untuk menciptakan teknologi-teknologi yang ramah bagi pergaulan sosial kita sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat Indonesia yang berbangsa dan bernegara. Mungkin itu ulasan kami dari redaksi Berita Nusra, memaknai dan kemudian mencoba menggali tentang peringatan Pancasila 1 Juni yang ditelurkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang kita coba compare dengan situasi kebangsaan kita saat ini. Demikian. Selamat malam. PWI atau wartawan semuanya, karena Pradi punya program Go to School, itu diantaranya kita mensosialisasi kepada para adik-adik di kampus maupun pelajar dan nanti akan tidak lanjut, tidak hanya pada kampus dan adik-adik SMA, tapi akan bergandeng lagi, kita akan sosialisasi dan lapisan masyarakat terbawah agar tahu kedudukan kita di dalam kepentingan penegakan hukum. Kita lah yang punya tanggung jawab untuk mencarikan keadilan bagi masyarakat. Tadi bagi saya sangat dinamis ya, sangat dinamis, bahkan sedikit hangat perdebatan awal, menunjukkan tingkat kekritisan dan tingkat kepedulian rekan-rekan saudara-saudara sejawat kami di DPC Singaraja luar biasa. Atensinya juga, karena komitmennya tadi sudah jelas bahwa DPC Pradi Singaraja harus bangkit besar dan berjuang untuk single bar. Dari rangkaian awal peserta yang hadir, yang saya dapatkan data di absen, itu dari 83 anggota yang hadir adalah sekitar 69 yang absen. Tengah jalan ada kesibukan, satu peserta keluar, sehingga terakhir sampai dengan penghitungan suara tetap bertahan dengan jumlah 68 peserta. Ini luar biasa. Kami di awal 2018 terbentuk dengan 17 peserta, ya, 7 peserta. Kemudian kita mengadakan PKPA 3 kali ya, sehingga yang terdaftar terakhir berjumlah 83. Ya, kita berharap 5 tahun ke depan DPC Pradi Singaraja bisa menembus angka anggota di angka 500. Nah, saya sendiri mohon maaf kepada teman-teman DPC Pradi Singaraja karena saya diberikan mandat sampai dengan 2023, tapi karena saya sudah ditunjuk menjadi salah satu ketua pimpinan partai politik, di mana dalam ADART Ketua DPC Pradi tidak boleh merangkap menjadi pengurus partai politik, sehingga kami mengundurkan diri sebagai Ketua DPC Pradi Singaraja. Sekalipun saya sudah mengundurkan diri, tapi roda organisasi berjalan sampai dengan
berakhirnya acara tadi yang sangat luar biasa. Semangat kebersamaan, semangat kecintaan kita kepada Pradi. Harapannya ke depan untuk pemimpinan ke depan ini gimana Ya, Pak? kita berharap satu Pradi secara kuantitas tentu harus punya target. Saya berharap sampai dengan 5 tahun ke depan anggota DPC Pradi Singaraja mudah-mudahan bisa sampai minimal 500 secara kuantitas. Secara kualitas, karena advokat adalah profesi keilmuan, artinya rekan-rekan itu tidak boleh berhenti ketika selesai menerima SK ya atau KTPA, tapi harus tetap belajar, harus tetap mengisi diri sehingga benar-benar secara kualitas bisa membantu masyarakat yang memiliki persoalan-persoalan hukum. Sehingga dari Bang Odo bilang organisasi advokat adalah organisasi best of the best, artinya yang terbaik daripada yang terbaik. Ya, itu harapan kami ke depannya. Musyawarah ini dilakukan memang perintah daripada organisasi dalam rangka pemilihan ketua Pradi ke depan. Yang mana dari DPN menginginkan bahwa organisasi Pradi, khususnya DPC Singaraja, dapat memiliki ketua tetap. Karena ketua yang sekarang adalah CLT, karena adanya kekosongan. Kemarin ketua yang lama, Pak Gede Haji Astawa, dipercaya untuk memimpin Partai Gerindra. Ketika itu undang-undang, aturan harus mengundurkan diri. Hingga pada saat itu Pak Gede Haji mengundurkan diri, kemudian diganti atau ditunjuk oleh DPN, yaitu Ibu sebagai ketua PLT. Kemudian atas perintah dari DPN pun kita melakukan musyawarah cabang yang pertama ini. Adapun persiapan yang dilakukan dalam musyawarah cabang ini, satu adalah pembentukan SC, jadi steering committee yang diketuai oleh Pak Mades Winayo, SHM Hum, kemudian ketua OC Organizer Komite yaitu saya, Jurnasa Sarjana Hukum. Kemudian kita menyiapkan beberapa divisi. Kemarin ini ada divisi publikasi, divisi keamanan, divisi pelaksana, dan sampai saat ini semua sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini kita pun menunjuk, jadi antara SC dan OC kita menunjuk sepakat, menunjuk Pak Nyoman Sunarto, Sarjana Hukum, sebagai ketua untuk penerimaan calon ketua. Di mana calon pertama kali pendaftaran itu ada 3. Kemudian salah satu kandidat yaitu Pak Widiade mengundurkan diri sebelum hari pelaksanaan. Tentu mungkin dengan pertimbangan dan beberapa alasan sehingga dia mengundurkan diri. Sehingga yang maju ke depan adalah 2 kandidat. 2 kandidat ini yang maju adalah satu Kadek Pemiliana Sarjana Hukum, Master Hukum. Yang kedua adalah Pak Sardani, Sarjana Hukum, Master Hukum. Dalam hal ini kami akan melaksanakan, tentu hal ini kita lakukan berakhir dengan pemilihan secara terbuka, langsung, umum dan rahasia. Harapan kami ya kan, muscap ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita tidak ada tendensi apapun dalam hal ini, kami menginginkan siapapun yang jadi ketua nantinya itu adalah ketua Pradi DPC Singaraja yang tentunya ketua tersebut harus tunduk dan patuh kepada DPN. Karena DPC yang ada bukan hanya di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng saja. Di seluruh Indonesia, DPC adalah perpanjangan tangan daripada DPR. Jadi dia harus mengamankan instruksi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan DPN kepada DPC yang ada. Untuk apa? Untuk mengawal, untuk mensukseskan. Yang mana tentu kita sudah tahu bahwa DPN menginginkan single bar, jadi single bar emas. Di sini DPN menginginkan menjadi Pradi itu menjadi advokat apa? Advokat yang benar-benar sebagai tempat bergantung masyarakat yang mencari keadilan. Tentu kita paham dan kita ketahui
bahwa bukan kita ini merasa lebih atau apa dari organisasi-organisasi yang lain, tapi organisasi peradilan yang tercatat di dunia ini saya katakan sebagai suatu organisasi yang diakui, yang bisa beracara di dunia. Jadi salah satu seperti apa yang dijelaskan tadi oleh waketum kami, bahwa di dalam kartu anggota KTPA Pradi itu terdapat suatu chip, yang mana chip ini dikeluarkan bukan oleh Pradi, tetapi dikeluarkan oleh dunia. Jadi dengan kartu tersebut seorang advokat Pradi pada saat bersidang, contohnya umpamanya di Australia, maka dengan dia mengajukan kartu tersebut dan kartu tersebut akan dicek sekian, maka nama advokat tersebut akan muncul di dunia.